Lafaz Allah yang selalu bergetar di dalam hati adalah rahasia yang tidak semua orang mengerti. Ia bukan sekadar huruf-huruf yang terucap di bibir, melainkan sebuah kehadiran yang hidup, sebuah gema yang tidak pernah padam, walau tubuh manusia terlelap, walau lidah manusia terdiam. Ada jiwa-jiwa yang dititipi rahasia ini, sebuah rahasia yang datang tanpa sebab, tanpa perhitungan, tanpa amal yang seimbang dengan karunia yang diturunkan. Dan disitulah letak makrifat, sebuah anugerah murni yang tidak bisa dipaksa, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dihitung dengan timbangan manusia. Ketika Allah telah membukakan salah satu jalan makrifat kepadamu, jangan sekali-kali engkau bingung atau bertanya mengapa, sebab jalan itu tidak terbuka karena kesungguhan amalmu yang kecil, tidak pula karena rajinnya engkau bersujud, atau panjangnya engkau berpuasa. Jalan itu terbuka hanya karena Dia berkehendak memperkenalkan dirinya kepadamu. Seperti seorang raja yang tiba-tiba menyingkap tabir istana untuk memperlihatkan wajahnya kepada hamba yang tak pernah bermimpi akan bisa melihatnya, begitu pula rahasia makrifat itu diturunkan. Bayangkanlah, engkau adalah manusia biasa penuh dosa, penuh lalai, namun tiba-tiba engkau merasakan sebuah cahaya yang menyusup ke dalam hati. Cahaya itu lembut, tidak menyilaukan, tetapi ia mengubah seluruh pandanganmu terhadap hidup. Dahulu engkau mengira dunia ini hanya sekadar tempat mencari makan, tempat mencari nama, tempat menumpuk harta. Tetapi sejak cahaya itu menyala, engkau menyadari bahwa dunia hanyalah cermin tipis dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah makrifat. Makrifat adalah perkenalan Allah kepada hambanya. Ia bukan hasil dari hitungan amal, melainkan murni undangan dari Yang Maha Kaya. Apakah engkau tidak melihat betapa banyak orang yang ibadahnya lebih rajin darimu, salatnya lebih khusyuk darimu, zikirnya lebih panjang darimu, namun pintu makrifat itu tidak terbuka baginya? Apakah engkau tidak menyadari bahwa ada orang-orang yang dalam diamnya, tanpa banyak amal, tanpa banyak ucapan, tiba-tiba merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan dengan lidah? Itu karena makrifat adalah pemberian, bukan hasil perhitungan. Maka janganlah engkau merasa ragu, jangan engkau merasa malu, ketika pintu itu terbuka untukmu walau amalmu masih sedikit. Itu bukan karena engkau layak, tetapi karena Allah menghendaki engkau mengenalnya. Bukankah segala sesuatu terjadi hanya karena kehendaknya? Dan bukankah kehendak itu adalah rahasia terbesar dalam hidup ini? Makrifat adalah anugerah, sementara amal adalah persembahan. Amal yang engkau kerjakan ibarat bunga kecil yang kau letakkan di hadapan raja. Bunga itu memang harum, tetapi kecil dan fana. Sedangkan makrifat yang Allah beri kepadamu adalah taman luas yang dipenuhi cahaya, keindahan dan rahasia yang tidak pernah layu. Maka bagaimana mungkin engkau bisa membandingkan anugerah sebesar itu dengan amal kecilmu? Bayangkan seorang anak kecil yang memberikan sebutir permen kepada ibunya. Apakah ibunya menerima permen itu karena butuh? Tidak. Ia menerimanya karena cinta. Dan ia balas dengan kasih sayang yang jauh lebih besar, dengan dekapan, dengan makanan, dengan pakaian, dengan tempat tinggal. Demikian pula amalmu kepada Allah. Amalmu bukan sesuatu yang Allah butuhkan, melainkan sesuatu yang engkau persembahkan sebagai tanda cinta. Tetapi Allah membalas dengan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu makrifat, pengenalan kepadanya. Makrifat itu seperti pintu rahasia yang tiba-tiba terbuka di dalam hatimu. Ketika engkau masuk ke dalamnya, dunia tidak lagi sama. Engkau tidak lagi melihat hanya bentuk, warna, dan suara, tetapi engkau melihat tanda, makna, dan cahaya. Setiap daun yang gugur, engkau dengar suaranya sebagai zikir. Setiap hembusan angin engkau rasakan sebagai bisikan cinta. Setiap wajah manusia, engkau pandang sebagai cermin dari wujud yang satu. Engkau tidak lagi sendirian, karena di setiap langkah, di setiap diam, ada nama yang senantiasa hadir. Allah, Allah, Allah. Inilah yang disebut dengan lafaz Allah yang selalu ada dalam hati. Ia bukan hanya suara tetapi kesadaran. Ia bukan hanya ingatan tetapi kehadiran. Ia bukan hanya kata tetapi kehidupan itu sendiri. Ketika Allah menghendaki, namanya tertanam dalam relung hatimu, berputar tanpa henti, mengalir bersama darahmu, bernafas bersama nafasmu. Dan itu bukan karena amalmu tetapi karena Dia ingin engkau mengenalnya. Tidakkah engkau sadar bahwa yang terbesar dalam hidup bukanlah apa yang engkau persembahkan kepada Allah, melainkan apa yang Allah persembahkan kepadamu? Amalmu hanya setitik di samudera, sedangkan makrifat adalah samudera itu sendiri. Amalmu adalah cahaya lilin yang redup, sedangkan makrifat adalah matahari yang menyinari segala sesuatu.
Amalmu adalah bisikan kecil, sedangkan makrifat adalah musik agung yang mengalun tanpa henti di seluruh jagat raya. Dan disinilah rahasia yang paling dalam. Allah tidak menimbang amalmu untuk membukakan jalan makrifat. Dia hanya menimbang kehendaknya sendiri. Dia memilih siapa yang dia kehendaki. Dia mengangkat siapa yang dia kehendaki. Dia memperlihatkan wajahnya kepada siapa yang dia cintai. Amalmu hanyalah tanda kesiapanmu menerima anugerah itu, tetapi bukan sebab yang pasti. Maka jangan engkau tertipu oleh amalmu. Jangan engkau menyangka bahwa amalmu adalah kunci. Amal hanyalah pintu kecil yang engkau ketuk, tetapi yang membukakan pintu tetaplah Allah. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau akan sadar bahwa bukan ketukanmu yang membuat pintu terbuka, melainkan kasih sayang tuan rumah yang menyilakan engkau masuk. Apalah arti apa yang engkau persembahkan kepadanya, dibandingkan dengan apa yang dia berikan kepadamu. Engkau mempersembahkan malam-malammu, tetapi dia mempersembahkan cahaya yang menerangi seluruh hidupmu. Engkau mempersembahkan tangisanmu, tetapi dia mempersembahkan kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan. Engkau mempersembahkan tubuhmu yang lemah, tetapi dia mempersembahkan rahasia abadi yang tidak akan pernah sirna. Makrifat adalah pertemuan antara kelemahan manusia dan kemurahan Allah. Ia adalah jembatan antara kefakiranmu dan kekayaannya. Ia adalah samudera yang engkau masuki tanpa pernah habis airnya. Dan semua itu bukan karena engkau mampu, melainkan karena dia ingin engkau hadir di hadapannya. Maka rahasiakanlah karunia ini. Jangan engkau sombong karena pintu itu dibukakan kepadamu. Jangan engkau merasa lebih suci dari orang lain, sebab pintu itu bisa saja tertutup kembali jika engkau berbangga diri. Ingatlah, Allah memberi bukan karena engkau layak, tetapi karena dia berkehendak. Allah mencabut bukan karena dia zalim, tetapi karena dia ingin engkau kembali rendah hati. Makrifat adalah amanah. Ia bukan sekadar pengetahuan melainkan kehidupan baru. Hati yang telah mengenal Allah tidak lagi bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia akan senantiasa rindu, senantiasa haus, senantiasa berlari menuju Dia yang tidak pernah habis dicari. Dan inilah rahasia terbesar. Makrifat itu bukan akhir tetapi awal. Ketika Allah membukakan pintu itu, jangan engkau kira engkau telah selesai. Justru itulah permulaan perjalanan panjang, perjalanan yang tiada ujung, perjalanan menuju Dia yang tiada batas. Amalmu tetap diperlukan bukan untuk membalas tetapi untuk menjaga, untuk membersihkan, untuk menyatakan cinta. Tetapi amalmu hanyalah bunga kecil di taman luas yang Allah persembahkan kepadamu. Maka, wahai jiwa yang telah dibukakan pintu makrifat, jangan engkau hiraukan mengapa. Jangan engkau sibuk bertanya-tanya apakah engkau pantas. Cukup engkau bersyukur. Cukup engkau menjaga. Cukup engkau berjalan dengan hati yang lembut, dengan rendah diri, dengan cinta yang semakin dalam. Sebab Allah telah memilihmu untuk mengenalnya. Dan itu adalah anugerah yang tak bisa dibandingkan dengan seluruh amalmu. Makrifat adalah rahasia. Ia adalah bisikan cinta Allah kepada hambanya. Ia adalah undangan menuju pesta cahaya. Tempat engkau hanya duduk sebagai tamu, sementara Allah yang menyiapkan segala sesuatu. Amalmu hanyalah pakaian sederhana yang kau kenakan, tetapi undangan itu datang bukan karena pakaianmu indah, melainkan karena Allah menghendaki engkau hadir. Jangan hiraukan mengapa. Jangan ukur dengan amalmu. Jangan bandingkan dengan manusia lain. Cukup engkau tahu, Allah telah membukakan jalan karena Dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Dan jika engkau sudah mengenalnya, maka seluruh hidupmu akan berubah menjadi doa, seluruh nafasmu menjadi zikir, seluruh langkahmu menjadi ibadah. Dan akhirnya engkau akan mengerti bahwa segala sesuatu yang engkau persembahkan kepadanya hanyalah debu kecil, sedangkan apa yang Dia persembahkan kepadamu adalah seluruh langit dan bumi, seluruh rahasia, seluruh cinta yang tak bertepi. Makrifat itu ibarat embun yang jatuh di waktu subuh. Engkau tidak bisa memanggilnya dengan paksa, tidak bisa menahannya agar turun lebih cepat. Ia datang karena kehendak langit, bukan karena keinginan tanah. Tanah hanya bisa membuka dirinya, menerima embun itu dengan diam, dengan pasrah. Demikian pula hati manusia. Ia hanya saat membersihkan dirinya, menanti dengan sabar, dan jika Allah berkehendak, maka rahmat makrifat itu turun seperti embun yang menyejukkan, tanpa alasan yang dapat dijelaskan dengan akal. Ketika pintu itu dibukakan, engkau akan menyadari bahwa hidup ini ternyata bukan seperti yang kau bayangkan sebelumnya.
Dulu engkau mengira segala sesuatu bisa diraih dengan kerja keras, dengan perhitungan, dengan amal yang panjang. Namun saat makrifat datang, engkau mengerti bahwa ada wilayah yang tidak pernah tunduk pada logika manusia. Ada ruang di mana amal dan usaha tidak lagi menjadi penentu, melainkan semata-mata kasih sayang dan kehendak Allah. Di saat itu engkau akan merasa malu pada amalmu sendiri. Betapa kecil, betapa rapuh, betapa tak seberapa yang kau persembahkan dibandingkan dengan samudera pemberian yang Allah bukakan. Seperti seorang pengembara yang haus lalu diberi segelas air, ia merasa lega. Tetapi ketika Allah memberi bukan segelas, melainkan seluruh sungai dan danau, pengembara itu tak mampu lagi berkata-kata, hanya menangis dalam syukur. Begitulah hati seorang hamba ketika makrifat datang menghampiri. Jangan engkau heran bila banyak orang yang amalnya besar, ibadahnya kuat, tapi pintu makrifat tidak kunjung terbuka. Sebab pintu itu bukan hadiah dari kerja, melainkan undangan khusus. Allah memilih siapa yang ia kehendaki. Kadang undangan itu datang kepada orang yang tak kau duga. Seorang fakir miskin yang ibadahnya biasa, seorang pendosa yang baru saja bertaubat, seorang perantau yang tersesat di jalan, tiba-tiba jiwanya disentuh cahaya, dan hatinya bergetar dengan nama Allah. Siapa yang bisa menjelaskan mengapa? Tak ada. Sebab itu murni rahasia Allah. Dan bila engkau termasuk yang dibukakan pintu itu, janganlah sibuk menghitung-hitung amalmu. Jangan berkata dalam hati, aku pasti mendapat ini karena salatku, atau karena puasaku, atau karena zikirku yang panjang. Tidak, jangan begitu. Sebab begitu engkau menyandarkan pada amalmu, engkau telah menutup rahasia kasih sayang Allah. Ketahuilah, amalmu hanya menjadi bunga kecil di pinggir jalan, sedangkan Allah yang datang menjemputmu dengan kereta cahaya menuju taman makrifat. Makrifat bukan tujuan akhir. Ia adalah permulaan dari perjalanan yang sesungguhnya. Banyak yang salah paham mengira bahwa makrifat adalah puncak, padahal makrifat hanyalah pintu. Setelah engkau mengenal Allah, engkau akan terus berjalan, terus haus, terus mencari. Engkau tidak akan puas hanya dengan secuil rasa. Engkau ingin tenggelam lebih dalam ke dalam samudera cintanya. Dalam keadaan ini hati manusia sering diliputi rasa bingung. Ia merasa seperti orang yang diberi cahaya terlalu terang. Setelah lama hidup dalam gelap, silau itu bisa membuatnya jatuh, atau bisa pula membuatnya semakin tegak. Itulah sebabnya orang yang menerima makrifat harus berhati-hati. Jangan sampai ia mengira dirinya sudah selesai, sudah tinggi, sudah lebih mulia dari yang lain. Sebab di balik cahaya yang ia terima, masih ada cahaya yang lebih besar, yang belum ia mengerti. Amal tetaplah penting, bukan sebagai syarat untuk mendapatkan makrifat, melainkan sebagai wadah untuk menjaga makrifat. Bayangkan seseorang diberi minyak wangi yang sangat harum. Jika ia tidak punya botol untuk menyimpan minyak itu, maka wanginya akan hilang, tumpah, atau tercemar. Begitu pula makrifat. Amal ibarat botol yang menyimpan, menjaga, dan melindungi keharuman makrifat, agar tidak hilang begitu saja. Namun sekali lagi, jangan tertipu. Botol itu hanyalah wadah, bukan sumber wangi. Sumber wangi tetaplah pemberian Allah. Botol bisa engkau buat dengan tanganmu, tetapi wangi makrifat hanya bisa datang darinya. Maka jagalah amalmu sebagai penjaga, tapi sadarilah selalu bahwa anugerah sejati tetap datang dari Allah. Makrifat juga membawa ujian. Jangan kira dengan terbukanya pintu itu, hidupmu akan selalu mudah dan indah. Justru di sanalah engkau diuji. Allah ingin melihat apakah engkau benar-benar setia pada cahaya itu. Ataukah engkau tergoda untuk berbangga, sombong, merasa lebih tinggi. Banyak orang yang tergelincir di jalan makrifat bukan karena kurang ilmu, tetapi karena terlalu cepat merasa cukup, terlalu cepat merasa telah sampai. Ingatlah, jalan ini panjang tanpa ujung. Setiap kali engkau merasa sudah mengenal Allah, engkau akan sadar bahwa masih ada rahasia lain yang belum kau ketahui. Setiap kali engkau merasa dekat, engkau akan sadar bahwa masih ada jarak yang harus kau tempuh. Maka berjalanlah dengan rendah hati, dengan sabar, dengan pasrah, sebab Allah memberi bukan untuk membuatmu besar kepala, tetapi untuk membuatmu semakin hancur dalam cinta. Lafaz Allah yang senantiasa hadir di hati adalah tanda bahwa engkau sedang dijaga. Zikir itu bukan lagi hasil dari usahamu, tetapi hasil dari kasih sayangnya. Engkau bisa saja lupa, bisa saja lalai, tetapi nama itu tetap berputar di dalam dada. Seakan-akan ada tangan gaib yang terus menggerakkan hatimu. Itulah yang disebut dengan zikir khafi. Zikir yang tersembunyi, zikir yang tidak lagi bergantung pada lidah,
tetapi hidup di dalam jiwa. Engkau mungkin sedang berbicara, sedang bekerja, sedang berjalan, namun di dalam hatimu nama Allah terus bergetar. Engkau mungkin sedang diam, sedang tidur, sedang bermimpi, tetapi di dalam batinmu nama Allah tetap hadir. Itulah tanda cinta yang paling halus. Engkau tidak bisa lagi melepaskan diri darinya, karena dia telah memilih untuk menetap di dalam hatimu. Makrifat juga mengubah pandanganmu terhadap dunia. Dahulu engkau melihat dunia sebagai tempat yang menakutkan, penuh cobaan, penuh kesulitan. Kini engkau melihat dunia sebagai cermin kasih sayang Allah. Bahkan dalam kesulitan sekalipun, engkau menemukan keindahan. Bahkan dalam penderitaan sekalipun engkau menemukan hikmah. Dunia tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi jendela yang menyingkapkan wajahnya. Itulah sebabnya orang yang sudah merasakan makrifat sering tampak tenang, walau hidupnya penuh ujian. Ia mungkin miskin, tetapi wajahnya damai. Ia mungkin sakit, tetapi hatinya bahagia. Ia mungkin sendirian, tetapi jiwanya dipenuhi cahaya. Sebab kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada dunia, melainkan pada kehadiran Allah yang selalu hidup di hatinya. Jangan pernah meremehkan anugerah ini. Jangan engkau sia-siakan, sebab tidak semua manusia diberi kesempatan untuk mengenal Allah dengan cara ini. Banyak yang hidup hanya dalam kulit agama, dalam aturan-aturan, dalam hitungan amal, tetapi tidak pernah sampai pada rasa. Mereka sibuk dengan bentuk, tetapi tidak menyentuh makna. Sedangkan engkau telah diberi rasa itu, maka jagalah ia sebaik mungkin. Makrifat membuatmu mengerti bahwa amal hanyalah persembahan kecilmu, sedangkan anugerah Allah adalah pemberian yang tiada batas. Amalmu adalah setetes air yang kau bawa kepada lautan. Apakah lautan menjadi penuh karena tetesanmu? Tidak. Tetapi engkau tetap membawa tetesan itu sebagai tanda cinta. Allah menerimanya bukan karena ia butuh, melainkan karena ia ingin memuliakanmu. Dan disitulah letak keindahan yang sejati. Engkau memberi yang kecil, Allah membalas dengan yang besar. Engkau melangkah setapak, Allah menyambut dengan 1000 langkah. Engkau mengucapkan namanya sekali, Allah menjawab dengan ribuan rahmat. Maka siapakah yang lebih besar pemberiannya? Engkau atau dia? Tentu dia, ketahuilah. Makrifat tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Ia hanya bisa dirasakan, seperti rasa manis madu. Engkau bisa mendengar penjelasan tentang warnanya, teksturnya, dan baunya. Tetapi engkau tidak akan pernah benar-benar mengerti sebelum engkau sendiri merasakannya. Begitu pula makrifat. Engkau bisa membaca buku, mendengar ceramah, berdiskusi panjang, tetapi semua itu hanyalah peta. Yang membuatmu benar-benar mengerti adalah saat Allah sendiri mempersembahkan rasa itu ke dalam hatimu. Maka jangan engkau sombong karena mengetahui sedikit, dan jangan engkau putus asa karena merasa bodoh. Sebab makrifat bukan soal pintar atau tidak pintar, bukan soal banyak ilmu atau sedikit ilmu, melainkan soal kasih sayang Allah. Ada orang sederhana yang hatinya lembut, lalu Allah bukakan rahasia makrifat kepadanya. Walau ia tak tahu banyak kata-kata, ada pula orang alim yang penuh ilmu, tapi hatinya tertutup sehingga ia hanya berputar di luar pintu. Semua itu kembali kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, jika engkau telah diberi rasa makrifat, bersyukurlah. Syukur bukan dengan banyak bicara, melainkan dengan menjaga hati, dengan menundukkan diri, dengan tidak berbangga. Syukur bukan dengan menampakkan, melainkan dengan merahasiakan, sebab rahasia ini adalah milik Allah, dan tidak semua telinga mampu menanggungnya. Ingatlah selalu, makrifat adalah anugerah, bukan pencapaian. Engkau adalah penerima, bukan pemilik. Engkau adalah tamu, bukan tuan rumah. Maka bersikaplah seperti tamu yang tahu diri, rendah hati, penuh hormat, dan selalu sadar bahwa setiap hidangan di hadapanmu adalah pemberian yang tidak ternilai. Ketika rahasia makrifat itu turun ke dalam hati, manusia seringkali tidak menyadari apa yang sesungguhnya terjadi. Pada mulanya, ia hanya merasakan sebuah keheningan yang asing, seolah ada ruang baru di dalam dadanya yang sebelumnya tertutup. Ruang itu tidak berisi apa-apa, tetapi justru karena kosongnya ia menjadi lapang, dan dari kelapangan itulah lahir sebuah getaran yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Sebuah bisikan lembut yang tidak berasal dari luar, melainkan dari kedalaman jiwa. Bisikan itu hanya satu kata, Allah. Nama itu terus bergetar seakan-akan hidup di luar kehendaknya. Ia mungkin sedang berbicara dengan orang lain, namun dalam hati ia mendengar gema itu. Ia mungkin sedang tidur, tetapi dalam mimpinya nama itu tetap mengalun.
Bahkan ketika ia mencoba melupakan, nama itu tidak pernah mau hilang. Ia selalu hadir, selalu berdenyut bersama darahnya, selalu bernafas bersama nafasnya. Inilah tanda pertama dari makrifat, bahwa Allah sendiri yang memilih untuk menetap di hati seorang hamba. Pada saat itu, manusia akan merasa bingung. Ia bertanya-tanya, mengapa aku? Mengapa bukan orang lain? Aku tahu betul betapa kecil amal-amalku, betapa banyak lalai yang kulakukan, betapa sering aku lupa, betapa sering aku tergelincir. Tetapi justru disitulah rahasia makrifat. Allah tidak membukakan pintu itu karena ukuran amalmu, melainkan karena kehendaknya semata. Ia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu, dan jika Allah sudah berkehendak, maka siapa yang bisa menolak? Bayangkan seorang pengemis yang lusuh dan kotor, duduk di depan istana tanpa harapan. Tiba-tiba sang raja keluar, menatapnya lalu tersenyum dan mengajaknya masuk ke dalam istana. Duduk di meja jamuan, menikmati hidangan yang tak pernah ia bayangkan. Apakah pengemis itu bisa berkata, "Aku pantas mendapatkannya"? Tidak. Ia hanya bisa menangis dalam syukur, menyadari bahwa apa yang ia terima sama sekali tidak sebanding dengan apa yang ia miliki. Demikianlah makrifat, jamuan Allah yang diberikan kepada hati manusia, walaupun manusia itu hanyalah pengemis hina. Namun disinilah letak ujian yang tersembunyi. Banyak orang yang ketika menerima makrifat, justru terjebak dalam kesombongan. Mereka merasa lebih mulia, lebih tinggi, lebih dekat kepada Allah daripada orang lain. Mereka merasa menjadi pilihan yang khusus lalu memandang rendah yang lain. Padahal, bukankah makrifat itu anugerah, bukan hasil jerih payahmu? Bagaimana mungkin engkau sombong atas sesuatu yang tidak pernah engkau ciptakan sendiri? Hati yang benar-benar tersentuh makrifat justru akan semakin hancur dalam kerendahan. Ia merasa seperti debu yang bergetar karena ditiup angin. Ia sadar bahwa segala sesuatu bukan karena dirinya, melainkan semata-mata karena kasih sayang Allah. Orang yang mendapat makrifat sejati akan menjadi semakin lembut, semakin rendah hati, semakin penuh kasih kepada sesama. Sebab ia tahu Allah tidak menilai sebagaimana manusia menilai. Makrifat juga membuatmu mengerti perbedaan antara amal dan anugerah. Amal adalah persembahanmu, kecil dan terbatas. Anugerah adalah pemberian Allah, besar dan tak terbatas. Engkau mempersembahkan sekepal tanah, Allah memberi seluruh bumi. Engkau mempersembahkan setetes air mata, Allah memberi samudera kebahagiaan. Engkau mempersembahkan seutas doa yang terbata, Allah memberi langit penuh cahaya. Bagaimana mungkin engkau membandingkan yang kecil itu dengan yang besar ini? Namun amal tetap memiliki tempatnya. Amal adalah tanda cintamu. Ya, bukan jalan untuk memaksa Allah memberi, tetapi cara untuk menunjukkan kesiapanmu menerima. Amal adalah wadah yang engkau siapkan, sedangkan isi wadah itu adalah makrifat yang Allah tuangkan. Jika wadahmu kosong, maka air anugerah itu akan tumpah. Tetapi wadah itu bukanlah sumber air, ia hanya penerima. Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan amal hanya karena engkau merasa telah diberi makrifat. Justru sebaliknya, amal harus menjadi penjaga agar makrifat itu tetap murni. Salatmu adalah pagar yang menjaga cahaya hatimu agar tidak padam. Puasamu adalah tirai yang menutupi hatimu dari kesombongan. Zikirmu adalah bara kecil yang menjaga api cinta agar tidak padam. Amal bukan sebab dari makrifat, tetapi ia adalah sahabat yang setia dalam perjalanan panjang menuju Allah. Makrifat itu seperti pintu yang terbuka ke dunia lain. Begitu engkau melangkah masuk, engkau akan melihat wajah kehidupan dengan cara baru. Tidak ada lagi hal yang biasa. Semua menjadi tanda. Matahari terbit bukan hanya peredaran alam, melainkan pertanda kebangkitan cahaya. Daun gugur bukan hanya musim yang berganti, melainkan pesan tentang kefanaan. Bahkan air yang mengalir bukan hanya untuk menghilangkan dahaga, melainkan melodi rahmat yang terus bergerak. Semuanya bercerita tentang Allah. Inilah rahasia, dunia bukan lagi sekadar dunia. Ia menjadi cermin, menjadi kitab, menjadi panggung tempat Allah memperlihatkan dirinya. Engkau tidak lagi melihat sesuatu sebagai benda mati, tetapi sebagai ayat yang hidup. Batu, tanah, pohon, angin, burung, semuanya menyebut namanya. Dan hatimu yang telah disentuh makrifat akan mendengar nyanyian itu. Meskipun telingamu tidak, engkau akan mulai mengerti bahwa tidak ada kebetulan. Semua yang terjadi, sekecil apapun, adalah bagian dari lukisan besar yang dilukis oleh tangan Allah sendiri. Bahkan hal yang engkau anggap sebagai musibah, ternyata adalah jalan menuju rahmat. Bahkan kesulitan yang membuatmu menangis ternyata adalah jembatan menuju keindahan yang lebih dalam.
Hati yang diberi makrifat akan melihat setiap peristiwa sebagai rahasia yang penuh makna. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada kalanya hati merasa kering kosong, seolah pintu itu tertutup kembali. Pada saat itulah engkau diuji. Apakah engkau akan tetap setia, ataukah engkau akan kembali kepada kelalaian? Ingatlah, Allah memberi rasa makrifat bukan untuk membuatmu ketagihan seperti candu, tetapi untuk mengajarimu kesetiaan. Ada saat-saat dia mendekatkan, ada saat-saat dia menjauhkan. Semua itu adalah tarbiyah, pendidikan cinta. Engkau harus belajar untuk tidak bergantung pada rasa tetapi pada Allah itu sendiri. Sebab makrifat sejati bukan sekadar kenikmatan batin, melainkan kesadaran yang tetap meski rasa itu hilang. Seperti langit yang tetap ada meski tertutup awan. Demikianlah Allah selalu hadir meski hatimu tidak selalu merasakannya. Hanya orang yang sabar yang mampu bertahan dalam ujian ini. Dan akhirnya engkau akan mengerti, makrifat bukanlah sesuatu yang bisa engkau klaim sebagai milikmu. Ia bukan pengetahuan yang bisa engkau simpan dalam kotak. Ia adalah arus yang terus mengalir, yang hanya bisa engkau ikuti dengan pasrah. Semakin engkau berusaha menggenggamnya, semakin ia menghilang. Tetapi ketika engkau membiarkannya mengalir, ia akan membawamu ke samudera tanpa tepi. Inilah rahasia yang membuat orang-orang arif senantiasa tenang. Mereka tidak lagi terikat pada sebab, pada hitungan amal, pada logika dunia. Mereka hidup dalam kesadaran bahwa semua adalah pemberian, semua adalah kasih sayang, semua adalah Allah yang memperkenalkan dirinya. Makrifat menjadikan hidupmu sebuah doa yang panjang. Setiap nafas adalah doa. Setiap langkah adalah doa. Setiap diam adalah doa. Engkau tidak lagi bisa memisahkan antara ibadah dan kehidupan. Bekerja, makan, tidur, berjalan, semuanya menjadi ibadah, karena semuanya terjadi dalam kesadaran akan Allah. Dan disitulah engkau menemukan kebebasan sejati. Engkau tidak lagi diperbudak oleh dunia, karena dunia hanyalah bayangan. Engkau tidak lagi diperbudak oleh penilaian manusia, karena yang menilai hanyalah Allah. Engkau tidak lagi diperbudak oleh nafsu, karena nafsu hanyalah fata morgana. Hati yang mengenal Allah akan hidup bebas meskipun tubuhnya terikat. Pada akhirnya engkau akan memahami bahwa rahasia terbesar makrifat adalah cinta. Semua yang engkau lihat, semua yang engkau rasakan, semua yang engkau jalani, hanyalah aliran cinta Allah yang tidak pernah habis. Dan tugasmu hanyalah satu, menjadi saksi dari cinta itu, menjaganya dalam hatimu, lalu menyebarkannya kepada sesama dengan kelembutan, dengan kasih, dengan rendah hati. Sebab makrifat sejati bukan hanya tentang mengenal Allah, tetapi juga tentang bagaimana engkau memperlakukan ciptaannya. Semakin dalam makrifatmu, semakin lembut sikapmu kepada manusia, kepada hewan, kepada alam, sebab engkau melihat Allah di dalam semuanya. Maka jangan hiraukan mengapa pintu itu terbuka bagimu, walaupun amalmu sedikit. Jangan sibuk mencari alasan, cukup engkau terima dengan syukur. Engkau jaga dengan amal, engkau rawat dengan cinta, engkau rahasiakan dengan kerendahan. Sebab Allah telah memperkenalkan dirinya kepadamu, dan itu adalah anugerah yang lebih besar daripada seluruh dunia beserta isinya,